ramah, menunjukkan sikap ramahnya kita pada orang lain, senyumnya kita pada orang lain, itu didasari juga dengan niat dalam hati bahwa ini adalah ibadah, bahwa ini adalah merupakan sedekah. Menyingkirkan penghalang di jalan, apakah duri, apakah paku dan sebagainya, ini juga merupakan suatu sedekah, ibadah. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka dalam ajaran Islam, sedekah itu adalah mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal untuk kebaikan. Karena semua manusia itu mampu untuk melakukan itu. Tidak pandang apakah itu orang kaya ataupun orang miskin. Di samping itu juga, sedekah merupakan sumber kebahagiaan bagi kita. Karena kalau kita renungi lebih dalam, kita sebagai manusia, kita sebagai muslim, itu sangat bahagia hati kita kalau mampu memberikan kebahagiaan pada orang lain. Apapun yang bisa kita lakukan, walaupun hanya sekedar nasihat ataupun ucapan-ucapan yang baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka di dalam hadis yang tadi kita sampaikan, sedekah itu merupakan satu anjuran atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap jiwa, setiap harinya. Karena semuanya orang bisa melakukan itu, tanpa terkecuali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka kalau kita pengen hidup kita tuh bermakna, ya tentu kita harus melakukan sesuatu yang dapat menolong orang lain, yang dapat membahagiakan orang lain. Tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri. Kita tidak bicara dulu soal masalah pahala, soal masalah ganjaran. Itu nanti adalah urusan Allah yang akan memberikan kepada kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana semua manusia itu tentu akan menginginkan senang namanya kebahagiaan. Maka itu orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ingat, di dalam satu hadis disampaikan, khairun nasi anfauhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa manfaat buat manusia lain. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian juga di dalam hadis yang lain. Khairun nasi atqahum wa amruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar wa ausilhum lirrahmi. Bahwa sebaik-baiknya manusia, sebagus-bagusnya manusia adalah atqahum, orang yang bertakwa. Wa amruhum bil ma'ruf, dan menyerukan kepada kebaikan. Wa anhahum anil munkar, dan mencegah daripada hal-hal yang tidak baik. Wa ausilhum lirahmi, dan menjalin hubungan silaturahim. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka tidak heran, di dalam Islam sering dikatakan amal soleh
Banyak sekali kata-kata atau kalimat-kalimat, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yaitu amal soleh. Apa sih sebetulnya amal soleh itu? Yaitu adalah perbuatan baik. Karena kunci kebahagiaan seseorang itu adalah terhadap apa dan sebagaimana dia mampu untuk bisa melakukan ini pada orang lain. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kerugian yang akan ditimbulkan dari orang itu sendiri yang tidak mampu manfaat untuk orang lain. Banyak sekali kalau kita ambil contoh yang namanya kebaikan atau anjuran kebaikan pada orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Teman kita berbuat keliru, kita ingatkan. Teman kita melakukan satu kesalahan-kesalahan, ya kita ingatkan. Bahkan kita nasihati dengan pendekatan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Pak, insya Allah, apapun yang kita lakukan pada orang lain, pasti akan manfaat untuk orang lain itu sendiri. Bahkan untuk diri kita sendiri. Perbuatan baik itu tidak hanya sekedar kelakuan. Tidak. Tidak hanya sekedar akhlak, unggah-ungguh, tidak. Tapi apa yang bisa membuat orang lain manfaat, apa yang bisa membuat kita manfaat, baik itu berupa ilmu, berupa amal, berupa sedekah, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang baik yang mestinya harus kita lakukan. Ingat bahwa kebahagiaan itu akan bisa dicapai kalau kita juga mampu membahagiakan orang lain. Tanpa itu, jelas kita tidak mungkin akan bahagia. Namun semua itu, perbuatan baik itu bisa membuat diri kita bahagia. Itu asal tidak adanya pamrih. Ingat. Karena kadang-kadang manusia itu kalau melakukan sesuatu, melakukan perbuatan baik, itu akan disisipi dengan rasa pamrih. Mengharapkan sesuatu yang tidak semestinya. Yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Baik itu harapan di dunia maupun harapan di akhirat. Banyak kita melihat orang berbuat baik, tapi tujuannya adalah supaya dia disanjung, dipuja-puja. Kalau udah seperti ini, maka orang yang berbuat baik itu akan merasa dirinya sok, menjadi sombong, menjadi takabur. Kalau tujuannya udah seperti itu, adanya pamrih, maka sirnalah semuanya apa yang menjadi tujuan untuk kebahagiaan itu sendiri. Tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan yang didapat adalah kebencian atau dosa yang akan diterima oleh mereka. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik dengan didasari dengan rasa pamrih yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, dengan kebaikan itu sendiri, maka itulah yang namanya perbuatan baik yang palsu. Yang palsu adanya. Pun demikian juga, kalau kita melakukan perbuatan baik, melakukan amalan yang baik, tapi dalam hati disertai rasa pamrih karena ingin masuk surga, ingin mendapat pahala yang besar. Boleh enggak? Boleh. Cuma yang tidak boleh adalah terlalu berlebihan, mengharap terlalu berlebihan. Ini juga tidak baik. Karena semuanya yang menentukan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terpenting adalah kalau kita melakukan perbuatan baik, kita harus lillahi ta'ala. Kalau itu urusannya dengan rohani. Kita harus menjalankannya dengan ikhlas. Tanpa pamrih.
Pak, insya Allah efek daripada kita melakukan perbuatan baik yang tanpa pamrih ini akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada dirinya. Akan menjadi orang yang terhormat. Akan menjadi orang yang disegani. Akan menjadi orang yang bahagia. Dan biasanya pahalanya akan bisa terlihat langsung di dunia juga. Kalaupun tidak, maka pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak, yang pahalanya jauh lebih besar daripada yang ada dia melakukan perbuatan baik itu sendiri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.